Pagi itu menusuk kulit, membawa serta aroma amis ikan yang bercampur dengan debu jalanan yang tak pernah tidur. Sebuah tirani sensorik yang setiap hari menyambut Rendra di gerbang pelabuhan Nusantara, tempat ia menggadaikan kekuatan fisiknya demi receh yang hampir tak bernilai. Namun justru di tengah kegelapan subuh yang pekat dan hiruk-pikuk teriakan mandor yang menggelegar itulah, Rendra menemukan sebuah keheningan yang absolut. Sebuah benteng tak terlihat yang ia bangun dari puing-puing keputusasaan orang lain, membuat dirinya terlihat seperti patung granit yang berdiri tegak di tengah badai pasir, memikul beban ratusan kilogram karung beras di bahunya yang keriput. Sebuah beban yang seharusnya menghancurkan semangatnya, namun entah mengapa, hanya memperkuat tulang belakang filosofis yang ia pegang teguh. Bahwa satu-satunya hal yang ia kendalikan di alam semesta yang kejam ini hanyalah bagaimana ia memilih untuk merespons penderitaan tersebut, bukan menghilangkan penderitaannya itu sendiri. Setiap tarikan nafas Rendra adalah pengakuan implisit akan fananya raga. Udara yang masuk ke paru-parunya yang diselubungi jelaga terasa seperti amplas kasar yang mengikis sisa-sisa vitalitasnya, dan rasa nyeri yang konstan di punggung bawahnya bukan lagi sekadar sinyal fisik, melainkan telah menjadi semacam kawan lama, seorang pengingat yang setia bahwa kehidupan adalah perjuangan yang tak terhindarkan dan bahwa rasa sakit, dengan segala kebrutalannya, adalah bagian tak terpisahkan dari pengalaman manusia yang harus diterima tanpa perlawanan emosional. Ia tidak mengharapkan bahwa rasa sakit itu akan hilang, sebaliknya, ia membiarkan rasa sakit itu berada di sana, diakui sepenuhnya, namun tidak diizinkan untuk menguasai atau mendikte tindakannya. Sebuah praktek disiplin diri yang jauh lebih berharga daripada semua uang yang pernah ia hasilkan dari membanting tulang di dermaga basah itu. Rendra, dalam balutan kaos oblong lusuh yang warnanya telah menyerah pada keringat dan luntur, adalah perwujudan sempurna dari orang kecil yang sering diabaikan dalam narasi besar sejarah. Namun ironisnya, ia menyimpan kebijaksanaan kuno yang jauh melampaui para cendekiawan kaya raya yang sibuk mendebatkan teori di Menara Gading. Ia telah belajar bahwa kemarahan adalah racun yang merusak wadahnya sendiri, dan bahwa mengeluh tentang hujan tidak akan menghentikan basahnya bumi. Sehingga alih-alih membuang energi berharganya untuk mengutuk nasib atau menyalahkan dewa-dewa yang bisu, ia memilih untuk mengalihkan seluruh fokusnya pada tugas di depan matanya, mengangkat karung, mengayunkan sekop, memastikan setiap gerakan dilakukan dengan efisiensi yang tenang dan penuh kesadaran, sebuah meditasi bergerak di bawah terik matahari yang menyengat, yang oleh para filsuf besar disebut sebagai amor fati, mencintai takdir. Di balik sikapnya yang teguh dan mata yang tenang seperti permukaan air yang dalam, terdapat kekhawatiran nyata yang mengakar. Wajah istrinya, Siti, yang kini terbaring lemah di rumah petak mereka yang lembab, menderita penyakit paru-paru kronis yang membutuhkan biaya pengobatan yang terus melonjak. Sebuah variabel eksternal yang paling sulit ia letakkan dalam kerangka dikotomi kontrol stoa, karena ia mencintai Siti jauh melampaui batas-batas rasionalitas filosofisnya. Namun bahkan di hadapan ancaman kehilangan yang paling menakutkan sekalipun, Rendra menolak untuk membiarkan ketakutan itu merusak integritas perilakunya, menyadari bahwa panik atau depresi hanya akan menambah penderitaan Siti dan tidak akan secara ajaib menghasilkan uang yang dibutuhkan. Sehingga ia tetap fokus pada apa yang bisa ia lakukan, bekerja lebih keras, hidup lebih sederhana, dan merawat Siti dengan kasih sayang yang konsisten, tanpa mengharapkan hasil tertentu dari alam semesta. Para buruh lain di pelabuhan sering mencibir Rendra, menjulukinya si batu, karena ekspresinya yang tak pernah berubah. Bahkan ketika Mandor Lukman yang terkenal bengis memotong upahnya tanpa alasan yang jelas, atau ketika seorang rekan kerja dengan sengaja menyenggolnya hingga hampir terjatuh dari tumpukan peti kemas. Mereka mengira Rendra bodoh, tidak memiliki harga diri, atau terlalu lemah untuk membalas. Namun mereka gagal memahami bahwa ketenangan Rendra adalah bentuk perlawanan tertinggi, sebuah penolakan untuk memberikan kekuatan emosionalnya kepada orang lain atau keadaan eksternal, karena ia memahami dengan jelas bahwa kehormatan seseorang tidak terletak pada seberapa keras ia memukul balik, tetapi pada seberapa baik ia menjaga karakter dan kebajikannya tetap utuh di tengah provokasi yang paling menjengkelkan sekalipun. Sebuah pelajaran yang ia petik bukan dari buku-buku tebal, melainkan dari ujian keras hidupnya sehari-hari. Ia mengingat kata-kata yang pernah ia dengar dari seorang kiai tua di kampungnya puluhan tahun silam,
yang secara mengejutkan selaras dengan ajaran para filsuf Yunani kuno, bahwa kekayaan sejati bukanlah tentang seberapa banyak yang kita miliki, melainkan seberapa sedikit yang kita butuhkan untuk merasa bahagia. Dan Rendra telah mengasah kebutuhan minimumnya hingga mencapai batas yang paling ekstrim. Ia hanya membutuhkan atap untuk Siti, makanan untuk bertahan hidup, dan waktu untuk duduk diam di malam hari, merenungkan perjalanan hari itu tanpa penyesalan atau keinginan berlebihan. Ini bukan berarti ia pasrah, melainkan ia aktif memilih untuk tidak terikat pada hasil yang tidak pasti, membebaskan dirinya dari belenggu ekspektasi yang selalu menjadi sumber penderitaan universal yang tak terucapkan. Sebuah kebebasan internal yang tidak bisa dirampas oleh mandor Lukman atau bahkan kemiskinan itu sendiri. Saat matahari mulai meninggi, membakar kabut pagi menjadi asap tipis, Rendra menghadapi tugas hariannya yang paling menantang, memindahkan ratusan karung semen dari kapal kargo yang baru berlabuh ke gudang penyimpanan di ujung dermaga. Sebuah pekerjaan yang menuntut setiap serat ototnya dan berpotensi menyebabkan cedera serius yang berarti hilangnya penghasilan selama berminggu-minggu. Sebuah resiko yang harus ia mitigasi hanya dengan kehati-hatian dan fokus yang luar biasa. Ia menerapkan prinsip premeditatio malorum, secara mental mengantisipasi segala kemungkinan buruk, karung yang robek, terpleset di lantai yang licin, atau nyeri punggung yang kambuh. Namun, ia tidak mengizinkan antisipasi ini berubah menjadi kecemasan yang melumpuhkan. Sebaliknya, ia menggunakannya sebagai cetak biru untuk bertindak dengan presisi dan kesiapan, menerima bahwa jika hal buruk memang terjadi, ia sudah siap secara mental untuk menghadapinya tanpa kepanikan. Sebuah persiapan yang jauh lebih berharga daripada jaminan kesehatan. Hari itu, tekanan terasa 2 kali lipat lebih berat karena Siti membutuhkan suntikan antibiotik khusus yang sangat mahal, dan uang yang ia kumpulkan selama seminggu penuh masih kurang sepertiga dari jumlah yang dibutuhkan. Sebuah kenyataan pahit yang menusuk kesadarannya setiap kali ia meletakkan karung semen ke pundaknya. Namun, alih-alih membiarkan keputusasaan merayap masuk, Rendra mengubah kekurangan itu menjadi bahan bakar untuk disiplin kerjanya. Ia tidak bisa mengendalikan harga obat. Ia tidak bisa mengendalikan penyakit Siti. Tetapi ia bisa mengendalikan seberapa keras ia bekerja dan seberapa fokus ia dalam menjaga dirinya agar tidak cedera. Sehingga setiap langkahnya kini menjadi ritual. Setiap karung adalah doa. Sebuah konsentrasi penuh pada tindakan masa kini yang sepenuhnya mengabaikan bayangan masa depan yang menakutkan. Di tengah sesi istirahat yang singkat, Joko, seorang buruh muda yang penuh amarah dan sinisme, menghampirinya, menyeka keringatnya dengan gerakan kasar, dan mulai mengeluh tentang sistem yang tidak adil, tentang para kapitalis yang menindas mereka, dan betapa hidup ini tidak pernah memberikan kesempatan yang layak bagi orang seperti mereka. Memuntahkan retorika keputusasaan yang biasa ia dengar. Namun Rendra hanya mendengarkan dengan tenang. Matanya menatap kejauhan, membiarkan kemarahan Joko mengalir melewatinya, tanpa sedikit pun mengganggu ketenangan batinnya. Ia tahu bahwa Joko sedang mencari pengakuan atau validasi atas penderitaannya. Tetapi Rendra menolak untuk ikut tenggelam dalam lubang keluhan tersebut, karena ia tahu persis betapa sia-sianya energi yang terbuang untuk mengutuk nasib yang berada di luar jangkauan kekuasaan kita. "Mengapa kau tidak pernah marah, Pak Rendra?" tanya Joko dengan nada menantang. "Lukman memotong upahmu kemarin, dan kau hanya diam saja. Apa kau tidak punya harga diri? Kita harusnya mogok, menuntut hak kita." Rendra perlahan meneguk air minumnya yang terasa hangat, menatap Joko dengan tatapan yang penuh welas asih. Sebuah tatapan yang tidak menghakimi, namun penuh pemahaman akan gejolak muda yang belum menemukan jalannya. Ia menjawab perlahan, suaranya serak namun tegas. "Kemarahan, Nak, tidak akan membuat karung ini menjadi lebih ringan, juga tidak akan menambah uang di dompetku. Yang terjadi hanyalah ia akan membuat tidurku terganggu dan pikiranku keruh, sehingga ketika aku dihadapkan pada tugas yang sebenarnya, menghidupi istriku, aku sudah kehilangan separuh kekuatanku karena menyerahkannya kepada Lukman, yang mana aku tidak akan pernah memberinya hadiah sebesar itu. Hadiah berupa ketenangan jiwaku." Jawaban Rendra yang begitu sederhana namun syarat makna membuat Joko terdiam, karena ia baru menyadari bahwa Rendra bukanlah budak yang pasif, melainkan seorang master yang telah berhasil memerdekakan dirinya dari rantai emosi reaktif. Sebuah bentuk kebebasan yang tidak bisa dibeli dengan uang atau dimenangkan melalui revolusi jalanan.
tetapi hanya bisa dicapai melalui penaklukan diri yang disiplin. Dan Joko melihat sekilas, di mata Rendra, bukan kelemahan, melainkan kekuatan luar biasa dari seseorang yang tidak lagi membutuhkan validasi eksternal untuk merasa utuh. Sebuah penguasaan diri yang terasa asing dan menantang bagi jiwanya yang selalu bergolak dan penuh dengan tuntutan tak terpuaskan kepada dunia. Siang berganti sore, dan Rendra telah menyelesaikan kuota kerjanya. Namun ia tahu itu belum cukup, sehingga ia menawarkan diri untuk membantu membersihkan gudang penyimpanan yang kotor dengan harapan mendapat bayaran tambahan kecil, sebuah inisiatif proaktif yang merupakan esensi dari filosofi Stoa yang ia terapkan. Jika kita tidak bisa mengubah keadaan, maka kita harus menggandakan upaya kita dalam kerangka etika yang kita pegang. Ia mengesampingkan kelelahan fisik yang mendera, menganggapnya hanya sebagai sensasi yang lewat, bukan sebagai perintah yang harus ditaati, dan sekali lagi ia membuktikan bahwa tubuh mungkin terbatas, tetapi kemauan batin adalah tak terbatas. Ketika ia sedang menyapu lantai gudang, ia menemukan sesuatu yang berkilauan di balik tumpukan karung goni bekas. Sebuah dompet kulit tebal yang jelas bukan milik buruh sepertinya. Dompet itu terasa berat, dan instingnya mengatakan bahwa isinya pasti cukup untuk menutupi biaya obat Siti selama berbulan-bulan, bahkan mungkin setahun penuh. Sebuah godaan yang datang pada saat yang paling genting, sebuah ujian yang sempurna atas integritasnya, ketika kebutuhan mendesak keluarga bertemu dengan kesempatan untuk melanggar kebajikan tanpa ada saksi mata. Sebuah momen di mana dikotomi kontrolnya benar-benar dipertaruhkan, dan ia merasakan tarikan kuat dari kebutuhan primer untuk melindungi orang yang dicintainya. Sebuah tarikan yang terasa sangat membenarkan tindakan apapun. Rendra mengangkat dompet itu. Beratnya terasa seperti bobot moral yang harus ia pikul. Ia tidak perlu membukanya untuk mengetahui nilainya yang besar. Ia bisa saja memasukkannya ke dalam saku celananya, berjalan keluar dan semua masalah keuangannya akan terpecahkan. Siti akan selamat dan tidak ada yang akan pernah tahu, kecuali dirinya sendiri. Dan inilah inti dari pertarungan filosofisnya. Ia tidak bisa lari dari penilaian dirinya sendiri. Ia telah menghabiskan hidupnya membangun karakter yang teguh dan menyerah pada godaan ini, seberapapun besarnya manfaat praktisnya, akan menghancurkan satu-satunya hal yang benar-benar ia miliki. Satu-satunya kekayaan abadi yang tidak bisa diambil oleh siapapun, yaitu integritas batinnya. Dan harga dari ketenangan jiwa itu jauh lebih mahal daripada obat yang paling mahal sekalipun. Ia teringat salah satu ajaran yang secara tidak sadar telah menjadi mantra hidupnya, bahwa kita harus bertindak benar bukan karena kita mengharapkan pahala atau takut akan hukuman, tetapi karena bertindak benar itu sendiri adalah hadiahnya, sebuah keharusan moral yang membentuk esensi sejati dari kemanusiaan yang mulia. Dan Rendra menyadari bahwa jika ia mengambil dompet itu, ia akan menjadi budak dari hasil tindakannya. Ia akan hidup dalam ketakutan akan terungkapnya rahasia, dan kedamaian yang selama ini ia jaga akan hancur lebur, digantikan oleh kecemasan yang pahit. Sebuah harga yang tidak bersedia ia bayar, bahkan demi Siti. Dengan tangan yang gemetar bukan karena ketamakan, melainkan karena beratnya keputusan moral, Rendra berjalan menuju kantor Mandor Lukman, sebuah ironi yang tajam, berjalan menuju orang yang paling sering menindasnya, orang yang ia tahu mungkin akan mengambil dompet itu untuk dirinya sendiri dan berpura-pura menemukannya. Namun Rendra memutuskan bahwa hasil dari penyerahan dompet itu, apakah Lukman akan jujur atau tidak, berada di luar kendalinya. Yang berada dalam kendalinya adalah tindakannya sendiri, yaitu mengembalikan apa yang bukan miliknya, mempertahankan kejujuran yang menjadi pilar karakternya. Sebuah kemenangan batin yang jauh lebih besar daripada kemenangan materi. Ia mengetuk pintu kantor Lukman, menyerahkan dompet itu tanpa kata-kata penjelasan yang panjang, hanya menyatakan bahwa ia menemukannya di gudang. Lukman, seorang pria yang hidupnya didominasi oleh kecurigaan dan keserakahan, menatap Rendra dengan mata menyipit, bingung dengan tindakan buruh yang ia anggap paling bodoh di pelabuhan itu. Ia menghitung uang di depan Rendra, jumlahnya fantastis, jumlah yang pasti akan mengubah hidup Rendra. Dan ia mencoba memancing. "Kau tidak membuka ini, Rendra?
Kau yakin tidak ada yang kurang? Rendra menggeleng. Saya yakin Pak Lukman, itu bukan milik saya, dan saya hanya mengembalikan apa yang bukan hak saya. Lukman tertawa terbahak-bahak, tawa sinis yang menggema di ruangan sempit itu. Ia berpikir Rendra adalah orang paling naif di muka bumi, dan dengan gerakan meremehkan, ia melemparkan 2 lembar uang receh kepada Rendra. Ambil ini, sebagai ucapan terima kasih karena kau begitu bodoh. Sekarang pergi, dan jangan buang waktuku. Meskipun hatinya merasakan sedikit perih atas penghinaan dan minimnya penghargaan itu, Rendra mengambil 2 lembar uang itu. Lagi-lagi, ia mengendalikan responsnya, bukan tindakan Lukman. Ia berterima kasih dengan sopan, karena kebajikan harus diterapkan pada semua orang, bahkan pada Lukman. Dan kemudian ia meninggalkan kantor. Uang yang ia pegang itu tidak cukup untuk obat Siti, namun ia melangkah dengan kedamaian batin yang sempurna, karena ia tahu bahwa pada hari itu, di tengah godaan yang paling kuat, ia telah lulus ujian terberat dalam hidupnya, sebuah ujian yang tak seorang pun tahu selain ia, dan prinsip-prinsip yang ia pegang teguh. Malam itu, kondisi Siti memburuk. Ia kesulitan bernafas, dan Rendra segera membawanya ke klinik darurat terdekat. Menyadari bahwa ia kini berada di ambang keputusan yang mengerikan. Ia harus menemukan uang untuk obat yang dibutuhkan dalam hitungan jam, bukan hari. Sebuah situasi yang berada di luar kendali dan menuntut ketahanan mental yang ekstrim. Ia duduk di lorong klinik yang dingin, tangannya menggenggam tangan Siti yang pucat, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasakan keretakan pada benteng stoanya. Namun ia menolak untuk membiarkan keretakan itu runtuh. Apa yang bisa aku lakukan sekarang? Batinnya. Ia tidak lagi memiliki waktu untuk bekerja. Ia tidak memiliki aset untuk dijual. Dan ia telah menolak satu-satunya jalan pintas menuju kemakmuran. Ia mulai menerapkan latihan spiritual stoa yang paling sulit. Memvisualisasikan skenario terburuk, kehilangan Siti, dan secara perlahan menerima kemungkinan itu. Bukan karena ia tidak mencintai istrinya, tetapi karena ia mencintai istrinya sedemikian rupa sehingga ia tidak ingin kehilangan dirinya sendiri dalam proses kesedihan yang tak terhindarkan jika nasib buruk itu terjadi. Penerimaan ini bukanlah kepasrahan yang fatalistik, melainkan sebuah pengakuan yang jujur bahwa ia telah melakukan segala yang berada dalam kemampuan manusiawinya, dan hasil akhirnya kini berada di tangan takdir. Ia telah bekerja, ia telah berintegritas, ia telah merawatnya dengan kasih sayang. Tugasnya selesai, dan sekarang ia harus siap menyambut apapun yang datang. Ia fokus pada satu hal yang tersisa, memberikan kenyamanan bagi Siti di saat-saat terakhir ini. Sebuah tindakan kasih yang merupakan manifestasi murni dari kebajikan. Tiba-tiba, pintu klinik terbuka, dan seorang pria berpakaian rapi yang wajahnya asing berjalan menghampirinya. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Tuan Harsono, seorang pengusaha impor-ekspor yang baru saja kehilangan dompetnya di pelabuhan sore itu. Tuan Harsono tampak cemas, namun ketika ia melihat Siti yang terbaring lemah, raut wajahnya berubah menjadi belas kasihan, dan ia bertanya kepada Rendra apakah ia kebetulan melihat dompetnya yang berisi dokumen penting. Rendra, meskipun kelelahan, menjelaskan dengan tenang bahwa ia telah menyerahkan dompet itu kepada Mandor Lukman sore itu. Ia menjelaskan situasinya tanpa ada sedikit pun intonasi menuntut belas kasihan atau imbalan. Ia hanya menyampaikan fakta yang terjadi. Dan Tuan Harsono yang terbiasa dengan drama dan intrik di dunia bisnis terkejut dengan ketulusan dan ketenangan yang dipancarkan oleh buruh harian yang malang ini, terutama setelah ia mengetahui bahwa Rendra sangat membutuhkan uang. Tuan Harsono segera menelepon Mandor Lukman, dan setelah percakapan yang penuh amarah dan tuntutan, Lukman yang terpojok dan takut kehilangan pekerjaannya dengan enggan mengakui bahwa dompet itu memang diserahkan oleh Rendra dan ia segera bergegas ke klinik untuk membawa dompet tersebut. Sementara itu, Tuan Harsono terkesan bukan hanya oleh kejujuran Rendra, tetapi juga oleh martabatnya yang luar biasa di tengah penderitaan yang bedido atut, mulai melakukan penilaian yang berbeda terhadap situasi yang ada. Ketika Lukman tiba dan menyerahkan dompet itu kepada Tuan Harsono, Lukman mencoba mencari muka, mengklaim bahwa ia telah menjaga dompet itu dengan baik. Namun Tuan Harsono mengabaikannya.
Ia menghampiri Rendra yang masih duduk tenang di samping Siti dan mengeluarkan sejumlah besar uang tunai, jauh lebih banyak daripada isi dompetnya, dan menyerahkannya kepada Rendra, bukan sebagai hadiah atau sebagai dana bantuan medis darurat yang didorong oleh rasa hormat yang mendalam. "Anda tidak meminta imbalan," kata Tuan Harsono dengan suara rendah, "dan itulah yang membuat Anda sangat berbeda, Pak Rendra. Anda melakukan hal yang benar ketika Anda paling membutuhkan jalan pintas. Sifat seperti itu tidak bisa dibeli. Gunakan ini untuk istri Anda." Rendra menatap uang itu, lalu menatap Tuan Harsono. Ia tidak menunjukkan euforia, hanya penerimaan yang tenang. Ia menerima uang itu dengan martabat yang sama seperti ia menerima rasa sakit, tanpa terlalu bersemangat dan tanpa terlalu merendahkan diri. Siti mendapatkan perawatan yang dibutuhkan malam itu juga, dan ketika fajar menyingsing, ia stabil. Rendra duduk di sampingnya, memandangi wajah istrinya yang kini lebih damai. Ia tidak lagi merasakan beban kekurangan atau ketakutan akan masa depan, bukan karena ia tiba-tiba kaya, tetapi karena ia menyadari bahwa ujian terberatnya telah ia lalui. Ia telah memilih kebajikan, dan alam semesta, entah melalui Tuan Harsono atau cara lainnya, telah merespons. Namun respon itu, ia tahu, adalah efek samping, bukan tujuan. Rendra akhirnya memahami inti terdalam dari seluruh ajaran yang ia praktikkan tanpa nama. Bahwa ia, si buruh kecil yang setiap hari menghadapi penganiayaan fisik dan ketidakpastian ekonomi, adalah satu-satunya orang yang benar-benar bebas di antara semua orang yang ia kenal. Ia melihat Lukman, yang meskipun memiliki uang, adalah budak dari keserakahan dan ketakutannya sendiri. Ia melihat Joko, yang meskipun memiliki kekuatan muda, adalah budak dari kemarahan dan tuntutannya kepada dunia. Tetapi Rendra, ia adalah rajanya sendiri, karena ia telah menaklukkan satu-satunya wilayah yang paling penting, kerajaannya sendiri, pikirannya. Dan saat itulah, di klinik yang hening, Rendra merasakan pencerahan tertinggi. Ia menyadari bahwa selama ini, orang-orang mengira filsafat stoik adalah tentang ketidakpedulian, tentang menjadi robot tanpa emosi di tengah kesulitan, padahal sebenarnya stoikisme yang sesungguhnya adalah tentang kasih sayang yang paling murni dan paling kuat. Kasih sayang yang mampu mengendalikan dirinya sendiri agar bisa melayani orang lain dengan integritas penuh. Dan ia baru menyadari bahwa kekayaan, ketenangan dan kebahagiaan yang selama ini ia cari demi Siti, sesungguhnya sudah ia miliki sejak lama. Ia telah membawa kekayaan itu, yang berupa karakter dan ketenangan batin, di dalam dirinya setiap hari. Dan hasilnya adalah, bukannya ia mendapatkan hadiah karena berbuat baik, tetapi kebaikan itu sendiri yang akhirnya menyelamatkan istrinya dan membebaskan jiwanya. Ternyata, kekayaan dan kemerdekaan sejati memang ada di tangan si buruh harian itu, bukan di kantor mandor Lukman. Jika Anda suka dengan cerita video yang penuh makna, silahkan like. Dan jangan lupa subscribe. Komentar berikan masukan, saran. Atau Anda mau saya buatkan cerita seperti apa? Silahkan ya.